Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus dumateng para jamaah satoriyah wa nufusiyah ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa ta'ala. Ing dalu punika atas izin Allah kula panjenengan sami saged sabejat lan mugi-mugi kula panjenengan sami tansah mudawamah anggen kita paring sholawat dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah satoriyah wa nufusiyah ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Kula ing mriki badhe sekedhik ngaturaken tentang 4 jenis nafsu manusia yang senantiasa dominan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita wajib tahu hukumnya tentang isen-isene rohani. Di dalam rohani itu ada nafs namanya. Ada 4 jenis nafs yang sangat berperan penting di dalam kehidupan ini. Ya, di antaranya 4 nafsu itu adalah nafsu amarah. Di dalam nafsu amarah itu ada nafsu lawamah. Di dalam nafsu lawamah itu ada mulhamah. Di dalamnya itu ada nafsu namanya mutmainnah. Niki yang harus kita ketahui, hukumnya wajib kita mengetahui ini sebagai syarat kula panjenengan sami itu saged memahami, mengenali tentang diri. Siapa yang kenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Jadi itu sesuatu yang sangat penting dalam kita itu memahami Tuhan. Berangkatnya kita paham dengan diri sendiri. Di dalam tubuh manusia ada satu komponen yang menentukan kemuliaan atau kehinaan dalam hidup kita ini. Kita mau mulia, mau terhina di dalam hidup ini tergantung bagaimana kita itu memahami terhadap diri. Jiwa atau nafs yang dalam syariat Islam adalah pusat kesadaran batiniahnya manusia. Itu adalah jiwa atau nafs. Itu pusat kesadaran manusia. Ya, jiwa inilah yang menggerakkan seseorang untuk taat, untuk maksiat atau maksiat, untuk berjalan menuju cahaya atau tenggelam dalam kegelapan, atau dengan sebutan lain di dalam jiwa kita itu namanya ada ruh rohaniyah. Di situ adalah satu pusat
kesadaran. Dan ruh rohaniyah inilah yang menggerakkan kita atau seseorang, kita mau taat atau maksiat atau berkhianat, dalam kita hidup itu menuju cahaya atau menuju pada kegelapan. Al-Quran telah membagi tentang jiwa manusia itu menjadi 4 tingkatan utama. Setiap jiwa memiliki sifat-sifat nafsiyahnya. Di antaranya adalah nafsu amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah. Ini yang ditemukan di dalam Al-Quran. Untuk mengetahui tingkatan nafs atau jenis-jenis nafsu ini adalah langkah awal dalam perjalanan panjang menuju pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafas. Kita harus mengenal nafs ini sebagaimana yang diuraikan oleh para ulama seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan ulama-ulama sufi yang lainnya. Yang pertama disebut sebagai nafsu amarah, yaitu jiwa yang selalu menyuruh kepada kejahatan. Itu namanya nafsu amarah, yaitu jiwa yang selalu menyuruh atau menekan kepada kejahatan. Ini adalah tingkatan jiwa yang paling rendah, yaitu namanya nafsu amarah. Orang yang terliputi di dalam jiwanya itu nafsu amarah, itu sesama manusia itu kita ada di level atau di tingkatan sesama manusia itu yang paling rendah ketika kita itu terliputi oleh nafsu amarah. Nafsu amarah adalah nafsu yang menumbuhkan setiap keinginan apapun. Dengan dua anake keinginan, kekarepan itu sumbernya dari nafsu amarah. Jadi nafsu amarah itu nafsu yang paling kuat dan sangat bersemangat dan berkuasa di dalam jiwa. Terutama dorongan, keinginan menguasai duniawiyah, dan seringnya mengikuti bisikan-bisikan syaitan yang sangat mendominasi dan tersembunyi di dalam jiwa. Jadi nafsu amarah pada puncak yang tertinggi itu adalah melakukan kejahatan tanpa ada penyesalan. Ini tabiatnya nafsu amarah. Kalau nafsu amarah itu tidak terbimbing oleh syariat Islam. Jadi setiap Bani Adam, keturunan Adam itu semua punya. Sehingga adanya syariat Islam itu untuk membimbing dan mengarahkan nafsu amarah. Tanpa kita itu ada nafsu amarah itu, kita nggak bisa hidup ning donya niki. Tapi kalau nafsu amarah itu dibiarkan tanpa dibimbing dan seterusnya, itu potensinya itu menuju pada kejahatan, pada kerusakan. Kan sak pitingalipun. Jadi kalau nafsu amarah yang tidak terbimbing, ia tidak mengenal rasa kemanusiaan. Gak ada mengenal rasa kemanusiaan. Ini kalau nafsu amarah itu kalau tidak terbimbing oleh syariat Islam.
tidak punya rasa bersalah ketika melakukan kesalahan. Yang ada hanya rasa yang selalu benar dan benar. Tidak punya rasa kepedulian lagi tentang perasaannya sesama manusia. Jadi sifatnya bengis dan kejam, tidak punya rasa sedih. Rasa sedih itu mboten duwe. Karena ketika melakukan satu kejahatan itu satu kenikmatan bagi nafsu amarah. Dia tidak punya ya rasa iba, nggak punya. Kalau rasa enggan, iku rasane suka menghina, suka mencela, suka maido, sing gaene maido wae kurang apa-apa, kurang bener apa-apa, kurang pas itu sumbernya saka nafsu amarah. Dan itu butuh dibimbing oleh ilmu syariat Islam. Jadi nafsu amarah niku kalau melakukan keburukan itu merasa bangga dengan perbuatan maksiatnya. Kok dipuji melakukan maksiat itu, wah seneng banget. Lah kowe iki anu kerajane mendem. Wah seneng niku. Gak ada penyesalan. Raja mendem ya kowe. Nanti puji-puji ngoten niku malah bangga. Wah apa-apa diwehne kabehnya iki. Diwehi apa-apa. Terah aku ki rajane mendem ya aku iki. Terah iya kowe iki. Lah nek pas mendem kowe iki ya loman ngono. Tapi nek pas ora mendem ya pelit mupal kan gitu. Ya sini nggih. Jadi ini level yang terendah di dalam hidup. Nafsu amarah ini sangat haus akan kepuasan dalam keburukan. Nek wis gawe sengsarane wong sing sampai soro gitu, itu satu kepuasan. Sampai kewejet-kejet tega lorone ya tega patine, istilah itu mereka nafsu amarah. Dan haus atas sanjungan, suka disanjung-sanjung, dipuji-puji. Nafsu amarah itu aslinya wong edan apa? Gila kehormatan, kedanan dunia, selalu ingin diunggulkan di setiap apa saja. Itu sifatnya amarah. Selalu ingin menang sendiri dan tidak pernah merasa puas atau cukup atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa adanya nafsu amarah itu sebagai bukti sebenarnya bukti kesempurnaan jiwanya manusia. Itu satu kesempurnaan. Jika nafsu tersebut tidak bisa terkendali dengan baik, maka akan berubah menjadi musuh di dalam jiwamu atau jiwa kita, dan berubah nama menjadi nafsu syaitoniyah. Ini gue nek wis dilambangi nafsu syaitoniyah gitu, wah wis iku setan belejet. Asli setan sing katon kae itu. Kelakuan iki demet ngono kae itu. Iku ya omongan kadang ya ora. Itu perlu kita kaji. Nafsu amarah itu level yang paling terendah. Coba jenengan introspeksi dan muhasabah tentang nafsu amarah kita ini bisa menguasai
jiwa kita atau bagaimana nafsu amarah. Karena di dalam nafsu amarah itu ada lawamah, di dalam lawamah itu ada mulhamah, di dalam mulhamah ada mutmainnah. Artinya nafsu amarah kita yang meliputi nafsu itu semua. Dan sebagian dari tujuan kita bertorekoh itu sageta ngeten nafsu kene dhewe iki dan liputi oleh nafsu mutmainnah. Di dalam nafsu mutmainnah itu ada nafsu mulhamah. Di dalam mulhamah itu ada lawamah, di dalam lawamah ada amarah. Jadi amarahnya itu kebuntel nafsu mutmainnah. Ini arah dan tujuan kita itu beragama. Dan kita bertorekoh itu juga diantaranya mengkondisikan nafs ini. Karena nafs ini adalah sebagai jalan atau sebagai toriko menuju marang Allah, sebagai jalan menuju marang Gusti Allah. Turunnya Al-Quran, turunnya para nabi ke dunia ini, goro-gorone di dalam diri Adam itu ada nafsu amarah. Nah, diturunkan aturan-aturan, diperintah ibadah. Kenapa? Jaluk dadak Anda perintah, harus diberi aturannya, bentuk perintah itu. Yang ya nafsu amarah ini. Karena potensinya nafsu amarah itu kalau tidak diberi aturan-aturan akan membuat satu hukum, namanya hukum rimba. Siapa yang paling kuat, yaitu yang berkuasa. Itu hukum rimba. Awake kenaan di apa namanya nek syarate wong Islam iku maca syahadat. Sing disyahadatne sapa? Nafsu amarah. Terus kan sholat, sing mbok sholatne sapa? Sapa sing mbok sholatne? Nafsu amarah. Poso sing mbok pasane apa? Nafsu amarah. Sing mbok kajekne sapa? Nafsu amarah. Sing mbok kon ngetokne zakat niku wau sinten? Nafsu amarah. Kon rukun iman, percaya iki marang Gusti Allah. Sing diperintah nafsu amarah. Dan seterusnya. Karena nafsu amarah itu yang menumbuhkan setiap keinginan, kekarepan atau kehendak yang ada kehendak enek ketek-renteke nenggone ati. Itu sumbernya dari nafsu amarah. Nek iku ditata kelawan ilmu syariat Islam sehingga akan tumoto, akan berjalan dengan baik sesuai dengan kesempurnaan penciptaan manusia. Gitu. Iku ganas nafsu amarah iku. Kuwi yo sekti yo degdaya. Mulane napa niku nggih tentang nafsu amarah ini taklukkan. Bagaimana menaklukkan nafsu amarah itu? Sing paling diwedeni nafsu amarah iku poso. Paling diwedeni iku nafsu amarah.
Wis poso ngono kuwi dipaksa kon poso ngono kuwi ya wis maune guwarang ngono kan mundak ya mundak omong mundak alon-alon mergo ning omong banter niku ngguling. Gitu. Adanya perintah poso itu sebenarnya niku untuk menaklukkan itu nafsu amarah. Mulai kita harus paham, kenal wateke nafsu amarah, kenal sifat-sifate nafsu amarah itu seperti apa. Seperti firman Allah wonten ing surat Fatir ayat 6 sing artine ngeten. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka perlakukanlah ia setan itu sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka. Ya kalau nafsu amarah yang tidak terbimbing itu akan liar. Nafsu amarah itu kalau nggak terbimbing oleh syariat Islam. Sehingga ini yang dimaksud musuh yang nyata itu setan itu nek nggak nafsu amarah lupa ya wis tau roh setanmu neng ndi. Karena perintah kon ngarani nek setan ki musuh yang nyata. Lah pundi Gusti setane? Mbok lah menggoleki ning ndi? Lha terus goleki berarti setan goleki setan terus akhirnya masa ngono. Setan teko karo setan. Kowe nek setan ning ndi setan. Lha yo padha-padha. Kadang kalau nggak paham kita aneh itu. Dadi nek dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hei sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nek krungu dawuh Allah, setan ki musuh sing nyata. Lah pundi to Gusti? Itu. Wong dadi sitok karo mripate dhewe kan gitu ya. Ya kadang ya sing deleng ya kuwi, sing dideleng ya kuwi. Kadang ya dadi siji sak pangrungune dhewe to. Sing krungu akeh ya kuwi. Kadang dadi sak pangucap. Ya sing ngucap ya sing diucapne kadang. Kadang nggak terasa toh. Terus ya manggon ning gitoke dhewe. Coba iki lah ngamalne perintah Allah ngeten iki pripun nek kita tidak mengenal ilmu tasawuf. Belajar lewat ilmu tasawuf. Lewat ilmu thariqah. Kita mau belajar lewat ilmu fikih ngono tok. Ya setan ini jangan mbokne wudu, engko ya wis ilang, wis ngono carane. Lah ya ngono kuwi. Dan mbok wudune ya wis ngalih, ora ilang ya, ngalih. Ngalih sauntara karo ngenteni sate banyune mau. Kayak gampang sat. Ngalih ya suwene sat banyu wudumu kuwi. Dan ini bar wudu ning salat kok aja adoh jarake. Gitu. Juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan
Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Aslinya awake iki wis mlebu Islam secara utuh napa dereng, secara keseluruhan napa dereng. Dan sini jobone Islam ya diuntal karo setanmu, diuntal karo demitmu kuwi. Mlebu. Bagaimana udkhulu fisilmi kafah itu? Bagaimana masuk Islam itu? Jangkar wis ngucap syahadat ora wis mlebu kok. Oh, ternyata mlebu Islam iki gampang. Wis jangkar maca syahadat wis engko ana seksine wis Islam. Itu kan baru syarat menjadi Islam. Syarat mlebu Islam. Tapi kan yorong iso mlebu, wakai bar syahadat engko ya salat, terus poso, zakat dan sak terusé kan sik banyak. Ada rukun iman. Di dalam agama itu ada rukun agama. Rukun agama ada berapa? Enten pinten? Rukun agama ada, lali aku ya, ada 3, Islam, iman, ihsan, kan itu rukun agama. Jadi bagaimana kita itu mau masuk Islam itu secara kafah? Jalannya adalah syariat, torekot, hakikat, ma'rifat. Ini jalannya. Untuk menuju di dalam gerbang Islam itu menggunakan 4 ilmu ini. Jadi nek ilmu syariat to ada sik diuntal karo setan. Setan ki kudu mbok emplok, wis sadurunge dimplok karo setan, ndang emploken. Sadurunge dimplok karo setan. Kenali tentang syariat, tentang torekot, tentang hakikat, tentang makrifat. Lah menuju kepada makrifat itu bagaimana? Satu cara untuk sampai kepada makrifat itu taklukkan dirimu. Siapa? Diri yang mana? Nafsu amarah. Wonten Al-Qur'an ayat 53 wonten surat Yusuf, inna nafsa la ammaratum bisu. Jadi sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh atau mendorong kepada kejahatan atau keburukan. Nafsu amarah inilah pusat munculnya sifat-sifat kesombongan, sifat riya, hasad, sum'ah, yang emosi, yang ego, iri, yang dengki, yang sangat mencintai dunia yang berlebih-lebihan, dan ngumbar syahwat yang tak terkendalikan. Itu sumbernya dari nafsu amarah. Pusat keinginan, napa mawon keinginan itu dari nafsu itu. Mulanya kita butuh ilmu. Ilmu yang diajarkan di dalam agama Islam. Butuh. Jadi ilmu napa mawon di dalam agama kita ini prinsipnya itu adalah untuk menaklukkan hawa nafsu. Diperintah kon sabar, kon tabah, kon tawakal, kon napa-napa.
Itu sebenarnya kita diberikan satu cara untuk mengendalikan hawa nafsu. Jadi efek negatifnya orang yang hidupnya dalam pengaruh nafsu amarah akan membawa dampak merasa berat rasanya dalam kita beribadah ubudiyah maupun ibadah muamalah, enggan menjalankan perintahnya dan larangannya, terus modele nek sholat niku males sholatnya, cara waktu sholat nu ngadeg nih ora iso jejeg sing tegep gitu, setengah rada ngelewendong ngono. Ngono iki. Tahu ta? Pernah ta ngono kae? Ya pas ngono kae lho. Malas berzikir kepada Allah. Rasane aras-arasen. Gitu. Bahkan selalu suka mengolok-olok dan menghina sesama manusia. Bagi mereka perbuatan maksiat itu rasanya sangat indah dan menggairahkan. Bagi orang yang terliputi oleh nafsu amarah. Ada kesenangannya itu nafsu amarah iki, senengane mirangake koncone, mirangne dulure. Nek iso mirangake wong nang ngarepe wong iku satu kebanggaan. Natos ngoten niku. Natos mboten. Nah, ditenono kuwi sapa? Nafsu amarah. Kuwi bagian dari kesenengane, hobine. Suka lempar batu sembunyi angan, suka mengadu domba sesama manusia. Itu nafsu amarah. Efek negatifnya tuh diantaranya seperti itu. Dan efek yang dahsyat dalam kehidupan sehari-hari yang selalu munculnya sifat munafikun, fasikun, zalimun, musyrikun, kafirun. Nah ini kita wis mengefek pada perilaku seperti ini, udah jelas awake iki intipe donya ya intipe akhirat. Dadi intip donya ya intip akhirat. Mesti kita itu diasorake karo Allah Subhanahu wa taala. Karena terliputi nafsu amarah itu pasti itu munculnya satu kesombongan, akan ditarik ke dalam tanah oleh Allah ping 7, yaitu 7 tarian ke dalam tanah. Sadar enggak awake iki nek saiki yo ditarik nek Allah iki lagi satu tarian apa rong tarian? Urung sampai 7 tapi ya to. Ora 7 yang jeleput awake iki. Jelas awake kena tarian iki gak krasa, sok-sok gitu. Sing sombong sapa kae lho, sapa kae wong kae no. Ngakoni awake iki sombong iku ya gak mau nah nafsu amarah. Ndak mau. Itu efek yang dahsyatnya di situ. Akan berperilaku munafik. Ya. Bonatos ngaji munafik ta? Nika ya jenenge wong munafik iki wonge ya salat ta ya kan. Ya poso ta wonge. Terus ya wonge ya mlebu tarekah. Ya iya. Ya kaji wonge. Gaene ya umroh. Nah, itu. Artinya bagaimana?
kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini dan dikenali dari diri kita ini siapa yang berkuasa, siapa yang menguasai. Setinggi apapun dari segi ilmu, derajat, pangkat, harta, dan amal ibadah, selama seseorang itu belum berhasil memerangi hawa nafsunya, namanya nafsu amarahnya ini, dia tidak akan pernah bisa usul kepada Allah tanpa hisab. Hafal Quran itu gak termasuk syarat kanggo naklukkan hawa nafsu. Ngerti ilmu nahwu, ngerti ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu iqlal dan sebagainya, ilmu-ilmu alat dalam membaca kitab itu belum memenuhi syarat untuk menaklukkan nafsu amarah. Ahli kitab, orang ahli kitab belum memenuhi syarat untuk menaklukkan hawa nafsu. Bagaimana syarat rukunnya naklukne hawa nafsu? Siji, harus ahli kitab, kudu hafal Quran wonge. Ndak ada. Ahli tafsir, pinter we maca tafsir Jalalain nglonthok patuto apal. Tapi kalau belum mampu menaklukkan namanya nafsu amarah itu, ilmu yang kita dapat itu jadi medianya nafsu amarah untuk berbuat kesombongan. Syarat rukune nganggo naklukne nafsu amarah iku kudune diantarane kudu sugih, duwite akeh. Syaratnya miskin. Nek miskin ora karep apa-apa. Karep ngene-ngene gak iso. Oh, gak gitu. Orang miskin itu dekat kekufuran, orang kaya itu dekat dengan kesombongan. Siapa yang berbuat kufur dan sombong itu? Nafsu amarah. Siapa nafsu amarah itu? Nafsu syaitan. Itu musuh yang nyata. Kadang nggak disadari iku musuhmu. Bagaimana ini saat menjadi musuhmu, saat menjadi temanmu. Waktu bertentangan prinsip, ya siap untuk mengatakan kamu adalah musuhku. Nek kono pura-pura ikut awake dhewe, ya ayo, tak jak, dan pura-pura iman dan sebagainya kan gitu. Kalau sudah menyatakan perang di dalam diri kita, nyatakan di dalam dirimu itu, kamu adalah musuhku yang paling nyata. Apapun yang dimiliki seseorang, mulai derajat, pangkat, ilmu atau apapun, kalau orang ini tidak tahu jalannya, cara mengendalikan nafsu amarah itu, dia ini, siapapun orang ini, yang dimilikinya akan menjadi asbab kerusakan di dalam dirinya sendiri. Apa meneh bali nang Allah. Nah, kang wong sing dimaksud kembali kepada Allah tanpa hisab itu orang yang ketika proses sakaratul maut itu tidak terpedaya oleh nafsu amarahnya, tapi terpedaya oleh nafsu mutmainnah. Iki cek bape nafsu amarah itu ya.
Itu nafsu amarah itu level yang paling rendah itu. Makanya apa ya? Seorang pejabat atau apapun, atau tokoh masyarakat, atau menjadi rakyat, menjadi masyarakat biasa maupun menengah maupun apapun keadaannya, kalau belum mendapatkan hidayah itu tidak akan berjalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah, kan ngoten to ya. Ihdina, tunjukkanlah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, bentuk hidayahnya apa? Kita diberi hidayah oleh Allah yang menjadi penghalang atau yang menjadi hijab di dalam diri kita itu, sehingga kita tidak bisa berjalan yang lurus. Apa nek Gusti Allah semai hidayah, yo tak hidayahi, yo, nah, langsung jujuk kowe iki terus lurus ngono. Tidak. Dikenalkan kalau Allah, diketemukan seseorang yang dititipi ilmune Allah neng kawula, sehingga diketemukan, sehingga orang ini akan belajar tentang jiwa, tentang diri, sehingga kita itu tidak bisa berjalan yang lurus karena kita belum mendapatkan hidayah. Bentuk hidayahnya seperti apa? Kita dikenalkan ilmunya, ini loh yang menjadi penghalang hidupmu, sehingga kamu tidak bisa berjalan yang lurus. Kita delehno neng gone kementerian A, minggu ya korupsi, tak pindah neng gone, tak dadekne gubernur minggu ya korupsi, tak dadekne bupati ya korupsi, tak dadekne RT sekalipun minggu ya korupsi. Karena belum mengenal siapakah yang korupsi itu. Tuntutan dari mana? Nafsu amarah. Innan nafsa la ammaratum bisu. Ini ganasnya nafsu amarah. Kadang kita nggak menyadari ini. Nek di bab nih nafsu amarah ngene iki nek ajake rada enek hubungane karo awake dhewe ngono ki terus ngantuk modele. Terus gaya kuwi sapa to kuwi? Ya kuwi persis wateke nafsu amarah ki ngono kuwi. Lagi ditutuki ngono kuwi gayane terus ngantuk ngene. Terus melemah ngene ngono. Gaya nek gak omong kuwi tengel ngene nek gitu. Jenggelek nah kan gitu. Itu nafsu amarah. Nafsu amarah itu yang juga memunculkan satu strategi politik, tipu daya atau tipu muslihat dari nafsu amarah. Kowe nek pengen mlebu partai politik, kowe kudu kenal karo nafsu amarahmu. Pinter bertipu daya, bersilat lidah dan seterusnya. Wet nafsu amarah mbok pakan ono, dipakani. Wah, wis saya rusa. Lah pakane apa? Ya kuwi rahasia. Engko mbok pakane ngosan apa. Eta. Jadi kalau orang itu masih didominasi oleh nafsu amarah, di dalam nafsu amarah itu ada lawamah, ada mulhamah, ada mutmainah. Tokno lawamahmu dari pengaruh amarah,
keluarkan. Bagaimana mengeluarkannya itu? Prosesnya dalam ilmu tasawuf bagaimana? Taholli, tahalli, tajalli. Bagaimana taholli itu? Proses membersihkan jiwa dengan jalan mujahadah. Pirantine mujahadah apa? Ya ilmune kanggo zikir. Kan pun di pun apal to kafaratan itu. Itu sebagai alat, itu kafaratan itu sebagai alat untuk membersihkan jiwamu. Itu sebagai sarono. Nek wis tumeka resik gitu. Nek wis kota kholi hingga tahali sampai tajali. Kita tajali 1 detik aja itu sudah membawa efek yang luar biasa terhadap nafsu amarah tadi itu. Bisa melumpuhkan ketika itu. Nek nur itu corontok gitu ibaratnya. Setelah dihinggapi nur dia kembali menjadi nar kembali itu sudah mulai redup narnya itu. Mergoyo cek nafsu niki nafsu lawamah. Jadi dong wayah susah ya tenanan pikir. Engko nek bungah ya balik kan gitu. Engko nek ajake iki piye gitu tenanan pikir wiridan. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ya Allah. Aduh ya. Wah asik itu. Tipu dayanya siapa itu? Nafsu amarah. Nafsu amarah dibalut dengan nafsu lawamah. Itu sudah mending. Nek nafsu amarah urung mendapat balutan nafsu lawamah. Nafsu lawamah nafsu yang kedua. Kenapa tahun ikut nafsu lawamah? Jiwa yang selalu mencela diri sendiri setingkat lebih baik daripada nafsu amarah. Itu nafsu lawamah adalah jiwa yang mulai sadar. Ia mulai menyesali dosa-dosanya. Mau apa-apa gak iso nangis, nggak iso nangis. Dan menyesali setelah berbuat salah. Wengi nek ketika melakukan kesalahan gak iso nangis itu bahaya juga. Itu berpura-pura menyesali. Kalau betul-betul menyesali dalam mesti otomatis itu ya meneteskan air mata. Karena penyesalan yang melakukan dosa, maksudnya itu yang dimaksud nangis dalam berzikir itu karena penyesalan melakukan dosa. Ketika nafs kita menyesal, kamu tidak tahu, ngerti-ngertimu meripatmu wis basah. Kuwi sing ketoke sing asli iki ngono kuwi. Jadi mbok wiridan, mbok zikir itu mau itu akhirnya ada dampak ya. Penyesalan mengingat suatu perbuatan yang pernah kita buat yang menimbulkan menyusahkan orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Semua orang itu mesti duweni dosa dewe-dewe bentuk yang berbeda, tapi pada dosane kan gitu. Ketika zikir itu kadang ada kejadian kita tuh meneteskan air mata, tapi tidak tahu sebabnya apa aku meneteskan air mata. Itu sebenarnya terjadi satu gesekan di dalam zikir itu, kena nur ketika itu. Muncullah nafsu lawamahnya.
Nek sing murni nafsu amarah wingke iki carane nafsune wong sing ora duweni, yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu ngono nggih dadine. Tapi awake gak kaya mau to. Cara nafsu amarah dhewe ora kaya sing critakne mau kan. Nah, apa mirip-mirip apa? Itu sama dengan kita belum mengenal Tuhan itu. Itu gambarannya bentuk khaliyah, perbuatan, atau qauliyah, atau perkataan, perilaku orang yang tidak bertuhan. Loh, jadi agamaku ya Islam, aku ya bertuhan kepada Allah, tapi kok ya kaya ngono to. Loh, berarti belum belum mengenal Tuhanmu, maksudnya begitu, belum kenal, baru ngaku-ngaku nek Tuhannya namanya ini, itu belum membawa dampak dalam kita itu udkhulu fisilmi kafah gitu. Dan seterusnya, dan menyesali setelah berbuat salah gitu, tak menyesali setelah berbuat salah. Nek nafsu amarah lo kan tidak punya istilah penyesalan, karena lawamahnya masih terikat di dalam nafsu amarah, belum ada penampakan nafsu lawamahnya, murni kebuntel kaya dadine kaya ndok ibaratnya orang apa istilahnya mengeluarkan cahaya-cahaya. Jadi cara gambaran ndok itu nyemromong mabang kabeh gitu loh sian, gitu cara ndok gitu. Iki urung enek penampakan cahaya lawamah. Lawamah itu cahayanya kehitaman. Jadi abang merah nanti ada lingkarnya hitam begitulah. Ini artinya ada muncul di dalam dirinya itu nafsu lawamah. Nah, abang kabeh itu ketika melakukan kesalahan tidak ada penyesalan. Mergo nafsu lawamahnya durung lahir, istilahnya seperti itu. Sinimpen ana sak jerone nafsu amarah. Nah dia bareng ndok iku nyemruwomong rupane abuang gitu. Dan tandane nek nafsu lawamah itu sudah lahir, itu ada kehitam-hitaman. Ibaratnya seperti itu. Iki sing suweneng nganggo klambi abang ngono ya ora enek to. Paling pomo abang iki sempak abang paling. Ya ireng, semu ireng ini kira lumayan ireng-irengan. Tapi gak ireng-irengan ya to. Inilah namanya nafsu lawamah. Namun kadang ngeten, wis mulai tumbuhnya satu kesadaran, kadang tuh masih sok terpleset di dalam dosa yang sama atau kemaksiatan yang sama. Gop rasane kepengen tuku nomor toko, ora tau metu jelalah, wis leren suwi. Wah aja kok anak ngipi rada apik rada genah iki tuku nah. Jadi tidak ada penyesalan. Ada penyesalan tapi sering bulan baleni dosa yang sama. Wah tahu ketaton kadung botoi nomor, kadung didol nih apa gitu, kadung mobilnya didol dibotoh nih kabeh, jeleng wis kapok wis iki aku pisan iki pas kuwi ngono kuwi. Dalah ganti dina yo baleni nah. Jadi butuh ya, nek muncul merah kehitaman itu kita butuh riyadhah.
mujahadah terus meliputi hitamnya juga akan meliputi yang merah sehingga merah bercampur hitam. Nah, ireng campur abang menate jajal to. Dadine rupane apa? Lho. Itu. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten ing surat Al-Qur'an, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsi lawamah. Kayak gitu ya. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Quran surat Al-Qiyamah ayat 1 dan 2. Itu dawuh Allah. Sumpahnya Allah. Itulah nafsu lawamah. Sifat manungsa sing gelem menyesali iku dadi sumpah ya Allah. Lah kena iki terus menyesali melakukan keburukan, melakukan kesalahan, tetap kita ampuni terus. Nah, sehingga aku mengampunimu. Itu menjadi sumpah ya Allah. Lane aja cilik ati rumangsa kokan dosa ora bakal di ngapura Gusti Allah. Itu kata nafsu amarah ngono kuwi. Wong kene kadung kokan dosa, wis nyemplungo ning dosa kuwi sampai tekaning pati. Mergo kowe ra kira diampuni dosamu. Kuwi kata nafsu amarah. Kata Allah gak ngono gitu. Gak gitu. Innallaha ghafurur rahim. Tuh. Jadi sumpah Allah atas jiwa ini menunjukkan bahwa ia adalah jiwa yang selalu menyesal perbuatan dosa. Ia adalah jiwanya para pencari jati diri atau orang yang jihad melawan tekanan-tekanan nafsu amarah. Jadi nek awak iki mulai arep seneng zikir iku kuwi tandane lawamah wis mulai akan muncul. Ning kono wis mulai anek garis hitam di dalam warna merah. Lah iku terus diudek terus sampai abang ireng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak sampai abang ireng abang ireng, apa ireng abang. Nek abang ireng kuwi ndang lempo. Gitu. Nek ireng abang kuwi iso tinggeng kayak gitu. Nafsu amarah itu kata kok ending ya. Sumpah Allah atas jiwa ini menunjukkan bahwa ia adalah jiwa yang selalu menyesali perbuatan dosa. Ia adalah jiwanya para pencari Tuhan atau para pencari jati diri. Itu mesti muncul itu lawamah itu. Untuk ada dorongan jihad. Jika munculnya keinginan itu juga dari nafsu amarah. Tapi keinginan untuk jihad, nah, untuk selalu melawan dengan tekanan itu namanya nafsu lawamah. Tekanan siapa? Tekanannya nafsu amarah. Sehingga tumbuhnya rasa seneng riyadhah, mujahadah, seneng tazkiyatun nafas dengan semangat berzikir, terus selalu ingin bertobat
dan tidak pernah nyaman di dalam maksiat. Sebelum kan nyaman pada maksiat, sehingga tidak nyaman di dalam maksiat. Mula bukane biyen kerja neng apa gitu ya, wah itu peluang korupsinya kan banyak kan, gajine iki cilik tapi korupsine luwih gede tinimbang gajine. Rasane nyaman aku nek kerja neng kene, neng di neng gone PT Kapolres pamane ya, ora Kapolres lho ya, PT Kapolres pamane itu kerja neng kono kan, tambahane punglinya lebih tinggi tinimbang gajinya dan hatinya nyaman di situ. Nah ini kalau sudah mulai muncul nafsu lawamah itu, aku saiki kerja nang kene rasane kok ora enak ya trawis kuareken iki ngono. Gitu. Iku mesti gelisah. Mulane nek sing apa ya, nek jek lagi asik pada kemaksiatan, kuwi nek jek awal ninggal maksiat, kuwi aja melok baiat zikir. Engko marai tumbuh ngono kuwi engke. Akhirnya terus rezekimu saya macet. Paham maksudnya? Itu. Kebiasaan nafsu amarah dalam bentuk maksiat itu karena sudah biasa itu menjadi nikmat. Itu akhirnya kan ngono. Tai kucing rasa coklat kan gitu kan? Itu maksudnya. Ya. Dan nafsu lawamah ini adalah tempat lahirnya kesadaran spiritual. Artinya hatinya sudah mulai lembut, mulai maksudnya biyen kakune pol. Ya, nggak numpak motor aja di apa blayer ngono, wah ses dikitar hatinya mulai lembut, mulai saya lunak, ia mulai gemetar saat mendengar ayat Allah itu, mulai ada getaran. Namun karena kadang yo godaan niku ya duniawi ya tuh, dan bisikan setan kadang dia tuh belum sepenuhnya bisa istiqomah dalam berzikir. Kadang penyakit lama kambuh lagi, sok gampang kambuh neh gitu. Jadi aku wis mari ya anu ki tuku nomor ki jane goro-goro kuwi omonge oleh kanggone mbae jarene angkone. Iya pas leginan kayak aku lah bocoran kumat nih. Kadang itu godone kuwi kadang setan sak ndure, jadi ngundak anu ya takluk juga ya kadang itu. Gitu. Sekurang-kurangnya itu sudah mulai anu ya, kita itu sudah mulai belajar penaklukan nafsu amarah. Itu sudah mulai baik, tinggeng istiqomah raketang selapan dino pisan gitu, anune gitu istiqomah ya, itu perlu itu kafaratan itu gamane kula panjenengan sami dalam proses penaklukan nafsu amarah sampai munculnya lawamah. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam menyebutkan bahwa manusia yang berada dalam makom nafsu lawamah adalah hamba yang hatinya mulai terbuka, namun masih butuh mujahadah, perjuangan diri, dan muraqabah dalam pengawasan diri. Itu kata Syekh Ibnu Athaillah.
Jadi masih prematur kita tuh menjadi orang itu kalau baru muncul lawamah itu. Istilahnya kaya dene bayi prematur. Butuh di apa? Open. Itu. Open awakmu neng kamarmu sampai gobios pikir di open itu. Terus itu. Sampai kotos-kotos ngono lho, kringete itu. Cara wong dikir. Dikir iki yo sampai didel ngono lho. Urung sampai didel belas urung tatu urung luka wis ngalih. Iki lho. Kapan genahe gitu. Iki teko nafsu lawamah ngono sih ya. Kawan-kawan terus nih. Yo nek meningkat ning nafsu mulhamah iki piye? Sehingga nafsu mutmainah gitu. Ini juga anu loh nyun sewu nggih. Juga akan mempengaruhi di dalam wajahmu, wajah kita. Nafsu kita ini yang dominan yang mana itu mengandungi cahaya, mengandungi aura, ada auranya itu. Wah iki kula niku nek bengi niku nek mboten zikir niku rasane kaya enek sing kurang. Ra iso tilem kula. Tapi faktane aurane abang. Ya emang pinter nafsu amarah itu gawe ukara model itu luar biasa itu loh. Gurune diapusi ya apa meneh ning kowe gitu. Niki lho nafsu amarah itu ganase enak jamaah dhewe gak eneng sing model ngono iki alhamdulillah ya. Ya Allah. Nggih. Nggih, sementara sik teko kono ya. Ketok iki nek diterus-terusne kok saya ngantuk. Saya alum. Saya mededek apa ora karek ngono ta. Saya mutung. Aku ngene iki carane isin aku melok paingan ora penake. Itu kata nafsu amarah seperti itu. Nggih. Sing model mutung niku sumbere saka nafsu amarah. Orang yang mutung putus asa dalam kebaikan, dalam kebersamaan kok dimutungi, iku nafsu amarah. La ammaratum bisu, arahnya mesti ke situ. Wa may yattabi khutuwatis setan fa innahu ya'muru bil fahsa wal mungkar. Wong sing ngikuti wa may yattabi wa man lan utawi sapane wong yatabi ngikuti khutuwati setan, perilakune setan, fa innahu mongko sak temene setan iku ya'muru ajak-ajak bil fahsa wal mungkar iki bundelono iki. Lah kalau dalam kebaikan kok lha kok mutung ngene. Lah apa? Tersinggung sesuatu. Akhirnya amarahmu ngomong, aku tak metu saka aku paingan. Aku saiki moh ning masjid kono. Lah nyapa? Aku tau dilokne ra enak kan gitu. Nah, sing mutung-mutung sesuatu dalam hal kebaikan itu endingnya kita itu nanti ke fahsa wal mungkar. Emang sengaja setan itu nek ketemu setan gawe kumpulan ben buyar kumpulane piye carane bubar gitu loh. Carane ngene iki nek kumpulan model ngene iki aku besok ora oleh bolo kanggo urup-urupe geni nerakaku. Nek nerakaku mati, aku mati.
Makanya aku kudu golek sak oke-oke kangge urup-urupe geni neraka. Lan awake iki sampe kebidung karo setan, ketoke kadung dilem apa karo setan iku. Aja mung sing apik-apik bae arep nggih urup-urupe geni neraka. Ngaten nggih sementara sing saged kula aturaken wonten ing dalu punika niki jek eneng mulhamah enek mutmainah nanti pepanggihan kang badhe dateng insyaallah kita lajengaken nggih. Si penting iku intine bagaimana kita dalam menyikapi setelah kita tahu bahwa iki lagi remik-remik, lagi muncul ireng-irenge nang abang gitu. Kuwi ndang digarap. Yo poso apa piye? Poso iki resah ngenteni bulan Ramadan, bulan poso aja ngenteni kuwi. Poso ki ya wayah-wayah pengen poso ya poso. Tujuannya apa niatmu poso itu? Untuk menaklukkan hawa nafsu. Makaten ingkang saged kula aturaken dumateng panjenengan sami mbok pilih wonten klenta-klentunipun anggen kawula matur kula nyuwun papunten ingkang sak kathah-kathahipun. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sami mangkatan kula wau majelis zikir kinten doa ugi majelis taklim sampun kelampahan kanthi sae. Mugi-mugi kita sedaya saged mendhet hikmah lan fadilahipun. Amin Allahumma amin. Lan acara salajengipun inggih menika sekawan penutup. Sumangga dalu punika paingan kita tutup kanthi kafaratul majelis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung nyuwun pamuten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.